Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Seviana Mawarni, perwakilan dari kelompok 7 sebagai moderator. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel kami, yaitu dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Flashcard terhadap Kemampuan Berpikir Kritis pada Materi Pembelajaran PKN Materi Keberagaman Budaya Indonesia kelas 4 di Sekolah Dasar. Kami yang beranggotakan kelompok yaitu Putri Meliza dengan NPM 122, Hasna Hamida dengan NPM 209, Fadila Seviana Mawarni dengan NPM 145, Largo Pranata dengan NPM 104, dan Muhammad Faisal Husni dengan NPM 161. Adapun yang pertama yaitu latar belakang. Pembelajaran PKN di kelas 4 SD masih didominasi oleh metode ceramah dan pengembangan buku teks sehingga siswa kurang terlibat aktif dan cenderung menghafal alih-alih berpikir kritis. Padahal kemampuan berpikir kritis sangat penting untuk menghadapi tantangan abad 21. Tetapi keterampilan ini belum terfasilitasi dengan baik dalam pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan pengembangan media inovatif berupa flashcard yang menampilkan gambar keberagaman budaya di sisi depan dan pertanyaan pematik berpikir kritis di sisi belakang. Karena media ini sesuai dengan karakteristik siswa kelas 4 yang visual dan menyukai pembelajaran sambil bermain, solusi yang ditawarkan adalah pengembangan media flashcard berisi gambar keberagaman budaya yang pertanyaan pematik berpikir kritis yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas 4. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3, yaitu bagaimana proses pengembangan media flashcard pada materi keberagaman budaya Indonesia untuk siswa kelas 4 SD. Yang kedua, bagaimana kelayakan media flashcard berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, dan guru. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa memperkaya khasanah keilmuan dalam pengembangan media flashcard untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta manfaat praktis bagi siswa yaitu membantu memahami materi keberagaman budaya secara menyenangkan, bagi guru yaitu memberikan alternatif media pembelajaran yang inovatif, bagi sekolah yaitu menambah koleksi media pembelajaran berkualitas, dan bagi peneliti yaitu menjadi referensi untuk penelitian sejenis. Variabel penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel bebas X berupa media pembelajaran flashcard dan variabel terikat Y berupa kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya itu ada kajian pustaka media flashcard. Media flashcard adalah media pembelajaran berbentuk kartu kecil yang berisi gambar, teks, atau simbol. Kelebihan flashcard antara lain praktis dan mudah dibawa, menarik karena dilengkapi gambar berwarna, dapat digunakan secara individu atau kelompok, serta dapat dimanfaatkan untuk berbagai permainan edukatif dalam penelitian ini. Flashcard dikembangkan dengan tambahan pernyataan pemantik di sisi belakang untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Yaitu selanjutnya ada kajian pustaka berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis menurut Fashion 2015 meliputi 6 indikator, yaitu interaksi atau kemampuan menjelaskan makna suatu informasi, analisis atau kemampuan mengidentifikasi hubungan antar informasi. Kemudian ada kajian pustaka karakteristik siswa kelas 4. Siswa kelas 4 SD umumnya berusia 9-10 tahun dan berada pada tahap operasional konkret menurut teori Plaget. Mereka sudah mulai mampu berpikir logis namun masih memerlukan bantuan objek atau gambar yang konkret. Selain itu, siswa kelas 4 menyukai pembelajaran yang bersifat menyenangkan, bermain, dan berkelompok. Oleh karena itu, media flashcard yang interaktif dan dapat digunakan untuk permainan yang sesuai dengan karakteristik mereka. Dan terakhir ada penelitian relevan. Penelitian oleh Sari 2001 menunjukkan bahwa flashcard efektif meningkatkan hasil belajar siswa dengan NGAIN sebesar 0,65.
penelitian oleh Wijaya 2022 menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kelas eksperimen yang menggunakan flashcard di kelas kontrol. Penelitian oleh Rahmawati 2020 menunjukkan bahwa media berbasis kearifan lokal lebih mudah dipahami oleh siswa. Perbedaan penelitian ini adalah penggabungan antara flashcard, kemampuan berkritis, materi keberagaman budaya, dan kearifan lokal secara terintegrasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir, yaitu pembelajaran PKN materi keberagaman budaya masih konvensional sehingga siswa pasif dan kemampuan berpikir kritis rendah. Solusinya adalah mengembangkan media flashcard yang berisi gambar di sisi depan dan pertanyaan tematik berpikir kritis di sisi belakang. Adapun produk dikembangkan dengan model ID, divalidasi oleh ahli lalu diuji cobakan. Jika hasil pretest dan posttest menunjukkan peringkat signifikan, maka flashcard dinyatakan efektif. Adapun selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan jenis Research and Development yaitu R&D dengan mode pembelajaran ID yang terdiri dari 5 tahap yaitu analisis, desain, development, implementation, dan evaluasi. Subjek uji coba adalah siswa kelas 4 SD sebanyak 20 siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pengembangan atau ID, yaitu prosedur pengembangan mengikuti modul ID dimulai dari tahap analisis kurikulum dan kebutuhan siswa, kemudian tahap desain flashcard dan instrumen, dilanjutkan tahap pengembangan produk dan validasi oleh ahli materi, ahli media, serta guru. Setelah itu tahap implementasi berupa uji coba lapangan dengan pretest, pembelajaran menggunakan flashcard dan posttest, dan terakhir tahap evaluasi berupa analisis data dan penyesuaian laporan. Selanjutnya itu ada instrumen penelitian, di mana instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lembar validasi ahli materi dan ahli media, angkat respon guru dan siswa, soal pretest dan posttest berbentuk uraian singkat untuk mengukur kemampuan berpikir kritis, serta lembar observasi aktivitas siswa selama pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang teknis analisis data. Teknik analisis data yang digunakan terdiri atas analisis validitas dan praktikalitas menggunakan pretest skor dengan kriteria kelayakan minimal 80%, serta analisis efektivitas menggunakan uji N-gain untuk melihat peningkatan dari pretest ke posttest dengan target minimal kategori sedang yaitu N-gain lebih besar atau sama dengan 0,3. Selanjutnya jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan rencananya penelitian ini berlangsung selama 2 minggu dengan rincian minggu pertama untuk tahap analisis, desain, minggu kedua untuk tahap pengembangan dan validasi ahli, serta untuk tahap implementasi dan evaluasi. Demikian proposal penelitian ini. Saya menyadari masih banyak kekurangan sehingga mohon kritik dan saran yang membangun dari Bapak dosen penguji demi kesempurnaan penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.